beserta Ibu Haja Mufidah Yusuf. Setelah 6 hari dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, Jokowi JK mengumumkan pembentukan kabinet yang disebut Kabinet Kerja yang beranggotakan 34 menteri. Kabinet dilantik dan langsung melaksanakan rapat kabinet. Para menteri dipilih setelah ditetapkan lulus verifikasi dari KPK dan PPATK. Itu artinya dalam diri menteri terpilih tidak terdapat benih kejahatan korupsi. Para menteri dipilih dari beragam latar belakang profesional dan pengalaman, mulai dari politikus, profesional, pengusaha, hingga yang berpengalaman di bidang pemerintahan. Dengan demikian, setiap menteri perlu memegang teguh kredo bahwa mereka dipilih bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Rakyat terlanjur membumungkan harapan setinggi langit kepada pemerintahan Jokowi JK dan kabinet mereka. Namun harus diingat bahwa rakyat bukan hanya menaruh harapan, melainkan juga mengawal untuk memastikan harapan mereka tetap terpenuhi. Oleh karena itu, kabinet harus bekerja keras, sangat keras, demi memenuhi harapan. Jangan sampai pemerintah dicap sebagai pemberi harapan palsu. Ya, baik. Rakyat secara autentik meletakkan harapan setinggi langit kepada Jokowi JK. Rakyat tentu juga menaruh harapan besar kepada kabinet Jokowi JK, sebab para menteri dalam kabinetlah yang akan membantu presiden dan wakil presiden memenuhi harapan itu. Dan untuk membahas hal ini telah hadir di studio Berita 1 pengamat politik Ansi Lema dan pengamat sosial Tamrin Tamagola. Selamat pagi Bapak-bapak. Ya, pagi. Oke, saya ke Prof Tamrin dulu nih Pak. Prof. Dengan kabinet yang kemarin diumumkan, panggil Pak Tamrin aja nggak? Oke, Pak Tamrin. Oke. Dengan yang sudah diumumkan kemarin, begitu kan ada perubahan karena ada 8 perempuan di situ. Ini bisa dikatakan jika dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, apakah bisa dikatakan lebih lemah begitu nantinya? Sebelum mengomentari siapa-siapa saja ini yang ada di kursi kabinet. Saya pikir itu bukan lebih lemah, justru Jokowi dan JK menunjukkan satu kelebihan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena itu perempuan selalu diasosiasikan dengan makhluk yang lemah kan. Padahal itu paling kuat itu makhluk itu. Perempuan itu pemanggul peradaban, perempuan itu pemanggul kehidupan. Nah, jadi selama ini laki-laki itu ya cuma kalau ini seperti orang yang suka di depan kamera saja gitu. Tapi kalau yang mengelola kehidupan tiap hari, daily manajemen itu perempuan. Berarti ini signal positif begitu ya? Iya, positif. Apalagi perempuan itu yang diambil adalah seorang perempuan Papua. Itu bagus sekali itu. Jadi saya pikir dalam hal mengambil perempuan, ini satu terobosan yang bukan baik. Menteri Luar Negeri, perempuan pertama. Dulu pernah ada Artati Marjuki, tapi dia bukan Menlu pertama. Dia duta besar keliling dari yang diangkat oleh Bung Karno. Jadi saya kira ini bagus. Dalam hal itu positif. Tapi secara keseluruhan memang reaksi publik itu mixed feeling. Jadi kalau dalam bahasa Belanda orang bilang, ya mar gitu. Jadi ya tapi ada tapinya gitu. Nah ada beberapa tapi yang sebenarnya cukup menggelisahkan. Oke, beberapa tapi ini jika misalnya dari 34 nama, beberapa tapinya ini termasuk berapa nama ini yang masuk dalam golongan tapi? Kalau saya hitung pertama 1, kemudian 2, kemudian 3, kurang dari 5. Kurang dari itu, 5 ya? Itu hampir pasti kurang dari 5. Jadi berarti ada 29 yang sebenarnya oke. Nah, dan kalau kita lihat visi misinya Jokowi JK, membangun dari pinggir, kemudian maritim, kelautan, Indonesia Timur, saya kira pada intinya tim ini bisa. Tim ini bisa. Hanya ada tapi-tapinya itu. Dan kemudian tapi-tapinya itu kebanyakan berasal dari sesuatu yang kita sebut sebagai pengangkatan yang berlatar politik. Lebih kuat daripada pengangkatan yang berlatar profesional. Ya, itu yang juga banyak dikritisi oleh orang-orang. Jadi lebih banyak politisi atau mungkin kepentingan politik ini dalam penyusunan kabinet begitu. Anda setuju? Saya kira begini. Yang pertama harus dibantah dan saya pernah tanya langsung sama Jokowi soalnya. Jadi saya yakin dia berkata benar. Yaitu memang tidak ada transaksi. Apa yang dimaksud dengan transaksi? Kalau membuat deal sebelum pengangkatan.
Itu yang dulu biasa dilakukan SBY kan. Jadi partai ini akan dapat 5 kursi itu sebelum itu kalau mereka mendukung SBY gitu. Tapi ini tidak. Dia bilang tidak ada transaksi, tapi kemudian di dalam proses pembentukan itu ada negosiasi. Beda dengan transaksi. Ya, politik biasa. Politik adalah dialog dan negosiasi kan. Jadi ada negosiasi. Kenapa? Karena ada prinsip-prinsip dasar yang bagus yang memang merupakan semacam revolusi mental gitu yang dia bawa itu didukung oleh publik, tapi di lain pihak ada peta politik yang harus realistik. Ya. Pada saat negosiasi itu bukan negosiasi, bukan transaksi, tapi negosiasi harus realistik dan itu dia lakukan dengan harus sangat dibedakan cerdik. ya transaksi dan negosiasi. Oke, tetapi Mas Hansi ini melihat kemarin setelah pengumuman banyak sekali orang yang beranggapan tetap saja ada kepentingan politik yang cukup besar ini di dalamnya, termasuk ada nama-nama seperti yang di kursi DPR sudah dianggap gagal untuk membawa koalisi Indonesia Hebat, seperti ada Puan Maharani, ada Marwan Jafar dan Hanif Dakiri begitu, tetapi justru duduk di kursi menteri begitu. Ya, Anda mungkin saya melihatnya? mau komentari soal representasi gender tadi ya. Saya kira ini patut kita apresiasi karena selama ini ada semacam diskriminasi perlakuan terhadap kaum perempuan kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengakomodasi sebanyak 8 menteri dari kaum perempuan, ini sebenarnya bentuk dari emansipasi ya politik kaum perempuan begitu. Dan saya menggarisbawahi juga tadi ada menteri perempuan dari Papua dan juga menteri luar negeri pertama begitu. Dan saya kira mereka ini kalau kita periksa rekam jejak ataupun juga track record mereka ini mungkin cukup baik lah katakanlah seperti itu. Tinggal kita berikan waktu buat mereka ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal begini. Saya kira kalau ditanya apa yang menjadi harapan publik, sebenarnya simple. Publik itu pingin Jokowi itu membuktikan apa yang diucapkannya. Jadi dia harus bisa merealisasikan, menjalankan apa yang dijanjikannya. Apa yang dijanjikannya? Membentuk sebuah kabinet profesional, dan kabinet profesional ini kemudian nanti berorientasi menjadi suatu kabinet yang bekerja. Kerja, dan kerja. Nah, untuk membentuk kabinet profesional dan kabinet yang berorientasi kerja, itu mekanisme rekrutmen menteri, itu tentu harus berdasarkan merit system begitu Prof. Ya. Jadi meritokrasi. Jadi yang harus diperiksa pertama itu adalah integritas, rekam jejak, profesionalitas, kompetensi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira dalam proses penyusunan kabinet ini, Jokowi setidaknya itu telah memberikan ruang partisipasi kepada publik dan juga berbagai pihak untuk memberikan masukan, mengajukan, mendorong, bahkan juga mungkin menghadang mereka yang kita periksa rekam jejaknya itu mungkin dari sisi kebersihan, korupsi mungkin ini tidak layak, dari sisi kompetensi ini mungkin diragukan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kemarin kita lihat, ini kan publik ini kan sudah diberikan rasa penasaran beberapa kali lah ya. Mau diumumkan ternyata belum. Nah, apa respon kemarin? Kalau saya lihat respon kemarin Prof, kalau Prof bilang ada tapinya, kelihatannya banyak publik tapinya. Itu kurang terlalu happy gitu. Apalagi mungkin kurang terlalu happy. Apalagi mungkin itu tadi yang sudah saya sampaikan, banyak yang beranggapan tetap saja kepentingan politik paling dominan begitu dalam penyusunan kabinet. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat ya kan, jadi komposisinya itu kan ada yang Pak Jokowi katakan ini dari kaum profesional murni, macam-macam lah mereka ya, praktisi, akademisi, tetapi juga ada dari kalangan partai politik. Nah, sejauh yang saya lihat ya, yang punya persoalan yang cukup besar ini adalah dari kalangan partai politik. Dan ini kalau kita lihat, sebenarnya ini juga kita bisa bertanya pada Pak Jokowi. Hari ini secara pribadi saya menanyakan, sejauh mana Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang punya hak prerogatif, itu cukup bebas dan merdeka ketika berhadapan dengan partai-partai koalisi ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Pak Jokowi selalu bicara soal kerjasama tanpa syarat. Kok ini kesannya, ini syarat-syarat gitu loh. Kesannya syarat-syarat gitu. Jadi kalau Prof tadi katakan soal ada bukan transaksi, terus kemudian ada ini negosiasi Prof. Jadi saya justru melihat negosiasi, tetapi standar kompetensi yang orang bilang merit system ini tidak boleh dikorbankan. Gitu. Belum lagi muncul statement juga ini kekuatan dari Ketua Umum dari PDI sendiri yang berperan dalam menentukan kabinet. Nanti kita akan membahas hal ini, kita harus jeda pariwara ya Prof dan Mas Anzi. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog.
Karena pemilihan kabinetnya itu juga agak tertutup, kita juga nggak tahu pemilihannya gimana. Jadi aku harapannya ya masyarakat juga mungkin melihatnya lebih selektif juga gitu, pemilihannya ikut berpartisipasi dalam melihat menteri-menteri yang dipilih. Sesuai lah dengan tagline-nya Jokowi yang kerja ya. Udah hampir 1 minggu kita nungguin, tapi ternyata baru mau diumumkan hari ini, sore ini. Tapi masih belum tahu juga, tadi kata Kiki, nama-namanya siapa. Yang penting sih itu tadi kerja. Orang-orang yang di dalamnya ya benar-benar kerja ya, kayak slogannya Pak Jokowi yang katanya kerja gitu juga. Jangan cuman kayak yang dulu-dulu misalnya korupsi kayak gitu. Itu sih perlu dibenahi lah benar-benar Indonesia gitu. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Itu tadi Pak Tamrin, kalau tidak boleh bilang Prof, oke, dan Mas Ansi ini harapan sebagian masyarakat begitu, yang tentunya juga harapan kita begitu. Tetapi ini kita komentari lagi, kepentingan politik sangat berperan, belum lagi didominasi ada statement juga, ini penentuan menteri bukan oleh Jokowi, tetapi justru ada orang di belakangnya begitu yang sangat berperan cukup besar. Nggak bisa dibikin hitam putih gitu, bahwa bukan Jokowi, tapi saya kira itu satu proses negosiasi yang sangat alot, tapi dihadapi saya kira oleh Jokowi dan JK dengan sangat cerdik juga, yaitu dengan cara Jawa, pakai tangan orang lain. Nah, pakai tangan orang lain untuk menolak sesuatu yang dia tidak terima gitu. Jadi orang Jawa kan terkenal inggi-inggi tapi boten kepanggi. Jadi seperti itu. Jadi saya pikir ini pintar sekali, apa cerdik sekali. Mungkin barangkali politik Indonesia ini memang begitu cara mengelolanya gitu ya. Jadi bisa dikatakan oke dilantik sekarang, tetapi belum tentu 3 bulan atau 6 bulan ke depan masih ada di kursi itu begitu. Memang dikasih waktu 3 bulan kan. Kalau tidak berprestasi dia reshuffle, dia diganti, dan orang ini tegas, dia nggak main-main. Dia bilang mean business is business, nggak bisa yang lain. Tapi yang saya bersyukur itu apa? Orang-orang yang dipilih untuk core objektif dari Jokowi JK itu orang-orang benar semua. Core objektifnya itu kan membangun dari pinggiran, kemaritiman, kelautan, dan Indonesia Timur. Orang-orang yang dipilih bagus. Misalnya tentang Ibu Susi. Ibu Susi itu adalah cuma tamatan SMP. Tapi hebat itu. Jadi saya itu terobosan. Seorang perempuan yang memang rata-ratanya pendidikannya rendah di Indonesia ini, seorang hanya tamat SMP, tapi profesional sejati. Dia buktikan dengan kerja. Mulai dari pedagang ikan di TPI itu hebat itu. Sampai dia itu. Jadi saya kira orang-orang yang mengurus itu benar. Indroyono Susilo, dia seorang yang ahli tentang remote sensing. Dan itu bisa dipakai. Kemudian siapa lagi? Jonan untuk berhubungan. Itu saya kira dia juga bagus. Cuma hanya satu pesan dia itu orang-orang baik. Satu pesan dia pesan saya sama Jonan, jangan terlalu keras sama rakyat kecil. Itu saja. Karena negeri ini untuk rakyat kecil, jangan terlalu mentang-mentang ini aturan hantam. Gitu. Mungkin itu masuk dalam daftar 29 nama yang baik di luar 5 tadi yang Prof bilang mungkin yang menjadi tapi itu begitu. Nah, Mas Ansi termasuk adalah diantaranya orang-orang yang kabarnya masuk dalam daftar merah KPK, tetapi ternyata masih dipilih saja begitu. Ya, ini kan kalau soal daftar merah KPK, hari ini kan kita masyarakat itu kan tidak punya kejelasan itu kira-kira siapa. Selama ini kita hanya meraba-raba, oh si A, si B, si C begitu. Nah, menurut saya karena ini terkait dengan jabatan publik dan kabinet itu harus bisa mendapatkan trust dari publik. Menurut saya ini KPK dan juga PPATK mungkin harus kita dorong membuka saja. Jadi semuanya itu harus secara transparan sehingga kemudian tidak ada semacam prejudice, prasangka dan seterusnya begitu. Nah, tetapi apakah dengan orang-orang yang disangka masuk dalam daftar merah dan akhirnya tetap terpilih menjadi menteri, apakah tidak menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi? Enggak, begini. Jadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Prof Tamrin tadi begitu. Jadi Jokowi itu bukan aktor tunggal yang menentukan susunan kabinet ini, walaupun dikatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Dalam konteks penyusunan kabinet ini ada semacam orang istilahkan bargaining games gitu. Jadi ada aktor yang namanya PDI Perjuangan dengan komandannya ada Ibu Megawati, ada PKB dengan komandannya Muhaimin Iskandar, ada juga Pak Yusuf Kalla dengan kekuatannya sendiri begitu. Dan juga mungkin di luar ini yang katakanlah menjadi modal dasar bagi Joko Widodo itu adalah kekuatan akar rumput, grassroots, kaum relawan ini. Nah, ini yang sebenarnya keterlibatan partisipasi aktif dari relawan ini yang menjadi daya tawar atau yang memahalkan posisi tawar seorang Jokowi. Tetapi dalam
tarik-menarik kepentingan di dalam, ini kan tidak bisa kemudian misalnya the winner takes all begitu dalam konteks ini. Karena masih ada kekuatan partai politik. Belum lagi kalau kita tarik bahwa Jokowi ini sangat membutuhkan backup partai politik ketika berhadapan dengan parlemen yang notabene ini hari ini dikuasai oleh koalisi Mas Prabowo ya, KMP, koalisi bukan merah putih itu ya Mas Prabowo ya. Jadi sebenarnya kekuatan Jokowi itu adalah yang disebut dengan popular power, yaitu relawan itu, dan itu besar. Kemudian yang institutional power, yaitu political parties, terutama PDIP, tidak di tangan Jokowi. Nah, ingat nggak waktu debat presiden itu? Nah, debat presiden itu Jokowi bilang, ini relawan, ini partai, ini dua ini mestinya crack. Baru bisa menggolkan dia sebagai presiden. Nah, yang saya takut itu sesudah menggolkan dia presiden, dua ini barangkali sekali waktu, itu cracknya bukan begini, tapi cracknya begini, pisah. Karena kalau Jokowi terlalu ditekan oleh partai politik dan kemudian relawan nggak suka, ini bisa crack begini. Prof. Nah, pada saat itu saya kira Jokowi harus mengambil pihak yang tegas. Oke. Rakyat, relawan, atau partai politik. Nah, sekali waktu saya kira Jokowi akan berhadapan dengan partai politik. Oke, Mas Hansi mungkin mau menanggapi. Ya, saya kira iya. Kalau kita lihat kemarin mulai dari Jakarta, ketika beliau maju sebagai kepala daerah dan juga di Pilpres, itu mohon maaf, saya kok tidak terlalu melihat mesin partai politik itu bekerja secara efektif dan operasional begitu. Yang bekerja itu adalah relawan. Yang mungkin mereka juga sebelum-belumnya itu punya afiliasi partai politik yang lintas begitu. Tetapi karena sosok magnet seorang Joko Widodo begitu. Ini yang kemudian bisa menyatukan mereka. Tetapi Prof, kalau saya kira mungkin ada beberapa hal yang secara pribadi saya masih cukup menjadi ganjalan ya. Misalnya saya sebut saja contoh konkret, misalnya Menteri Pertahanan. Hari ini diduduki oleh orang Jenderal Riamisa Triakudu begitu. Menurut saya ini jenderal yang sangat militeristik begitu, benar-benar tentara. Jadi kalau bicara soal TNI Angkatan Darat zaman Orde Baru, kira-kira inilah manifestasi konkretnya begitu. Nah, jadi sementara kalau kita lihat pasca reformasi, ketika kita bicara security, kita bicara keamanan, kita bicara pertahanan, sebenarnya persepsi atas sumber ancaman dan dan bagaimana mengatasi ancaman itu tidak melulu sifatnya militeristik begitu. Dan ada semangat atau spirit yang berkembang pasca reformasi itu, bahwa menteri-menteri pertahanan itu mulai dari Pak Juwono Sudarsono, terus sampai yang terakhir ini adalah Pak Purnomo Yustiantoro, itu rata-rata dari kalangan sipil begitu. Ini mungkin perlu kita baca bahwa sebenarnya ancaman terhadap Indonesia hari ini itu tidak melulu sumbernya itu bersifat militer. Sumbernya itu lebih bersifat multidimensional begitu. Dan jadi kalaupun militer, sebaiknya sebenarnya diambil Menteri Pertahanan itu dari Angkatan Laut. Atau Angkatan Udara. Yang tidak bukan. Karena sesuai dengan core objektifnya Jokowi JK, yaitu maritim yang harus ada drone dan harus ada kapal-kapal laut yang kapal tempur yang menjaga kekayaan laut itu. Jadi kalau seorang Menteri Pertahanan yang mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mestinya itu dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara, bukan dari Angkatan Darat. Gitu. Berarti ini termasuk pilihan yang salah begitu. Apalagi Riamisa juga masih sedang diselidiki begitu terkait pelanggaran HAM. Sangat berisiko besar karena dia akan diselidiki dengan pelanggaran HAM di Aceh. Kemudian secara tujuan operasional itu nggak pas. Tapi sudah untung bahwa Menko Polhukamnya itu dari Angkatan Laut. Nah yang itu paling aman berarti Tejo Edi begitu ya? Ya, ini saya kira ini bisa diharap untuk mengamankan tujuan Jokowi untuk maritim, laut, drone, jembatan laut dan sebagainya. Tapi lebih bagus lagi kalau Menteri Pertahanannya juga dari Angkatan Udara atau Angkatan Laut. Oke, baik. Nanti ini kita akan berbicara juga bagaimana nanti harapan dan perkiraan kira-kira bisa tidak kabinet yang sudah dibentuk ini akan memenuhi harapan masyarakat. Kita harus jeda pariwara sekali lagi. Tetap bersama kami pemirsa, usai jeda berikut. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini masih berdiskusi ini sepanjang pariwara begitu. Oke, Mas Hansi mungkin komentarnya di pos-pos lain ini dari kementerian yang sudah ditunjuk oleh pemimpinnya oleh Jokowi JK. Ya, kalau saya
sempat melihat ya, ini kira-kira track recordnya seperti apa. Track record ini mencerminkan kompetensi dan integritas. Yang pertama saya memberikan apresiasi yang cukup baik itu kepada yang namanya Ignatius Jonan begitu loh. Jadi sebenarnya orang ini setelah melakukan transformasi ataupun juga perubahan di Indonesia, walaupun perubahan itu terjadi di kereta api begitu. Ada banyak sekali yang bisa kita lihat ya, dari kereta api yang dulu itu semrawut, kumuh dan seterusnya. Ini kemudian hari ini kita lihat kita itu dimanusiakan ketika naik kereta api hari ini itu tidak berdesak-desakan seperti dulu, Kereta tidak ekonomi panas ada AC begitu dan seterusnya. Dan jangan-jangan ketika Tapi pedagang kecil tidak dimanusiakan. ya Yang berdagang di situ. ya, jangan-jangan ketika kalau bicara soal perhubungan ini ketika Jonan ini memimpin kereta api dan kemudian dia dipercayakan sebagai Menteri Perhubungan, ini apakah mungkin ini ada suatu semangat bahwa ingin mendorong penguatan terhadap transportasi massal begitu loh. Nah, ini kan juga harus kita dorong ke arah sana. Nah, tetapi ada juga beberapa catatan yang menurut saya itu agak mengganggu. Misalnya saya kasih contoh, Ibu Siti Nurbaya yang adalah didorong oleh Partai Nasdem. Kita tahu dia punya track record pernah dulu sebagai sekjen di Kementerian Dalam Negeri, juga sekjen di DPD dan seterusnya begitu. Nah, saya kemarin membayangkan Ibu Siti Nurbaya itu ditempatkan sebagai Mendagri atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, tetapi ini menjadi kompetensi beliau begitu loh. Tetapi kok tiba-tiba misalnya Menpan itu diduduki oleh seorang Yudi Krisnandi begitu. Yang hari ini saya tuh memutar otak, kira-kira apa sih kompetensi dari seorang Yudi Krisnandi ini tanpa bermaksud mengurangi kapasitas beliau di bidang-bidang lain begitu. Selain kedekatan beliau sama Wiranto dan juga sama Yusuf Kala. Baik. Jadi saya kira itu agak salah tempat itu. Memang betul itu. Mestinya Bu Siti Nurbaya itu mestinya di PAN itu, Aparatur Negara. Kemudian yang ditaruh di agraria itu siapa namanya? Ferry Mursidan Baldan. Nah, Ferry Mursidan Baldan ini juga kita tidak terlalu tahu ya. Dan karena di agraria ini ada kelompok-kelompok LSM yang sebenarnya menginginkan reformasi agraria yang cukup mendasar gitu. Jadi berantas korupsi, suap menyuap dalam pengurusan surat-surat tanah itu, apakah dia mampu itu. Nah, saya pikir perlu ada satu kehandalan dan keberanian untuk mafia tanah ini. Mafia tanah ini ada beberapa orang yang salah posisi, ada beberapa orang yang masih dipertanyakan dan menjadi dalam golongan tapi kenapa mereka yang dipilih. Tetapi harapan saja nih Prof untuk 34 menteri yang sudah ditunjuk dan akan dilantik hari ini, sedikit saja dari Pak Tamrin dan juga Mas Andri. Kalau saya bisa simpulkan harapan bahwa Jokowi dan JK bisa mencapai tujuannya untuk yang pro rakyat dalam 5 tahun ini, saya kira bisa 80% bisa dijamin. 80% Tetapi ya? dengan gangguan-gangguan pengangkatan politik dan salah tempat itu. Tapi saya kira tujuannya yang utama untuk membangun dari pinggir kemaritiman, kelautan, tol laut, drone, dan kemudian kapal-kapal, dan kemudian perhubungan yang bagus, saya kira akan tercapai. Mas Andi. Ya, saya kira kemaritiman itu, kelautan itu harus tetap menjadi fokus begitu, dan juga harus memperhatikan juga ke kawasan timur begitu, yang selama ini agak tertinggal dari sisi infrastruktur dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Jokowi mau bangun kantor kepresidenan di Papua. Ya, artinya ini bagus sekali. Yang kedua, saya kira Pak Jokowi ini harus memberikan beban dengan target yang jelas. Misalnya dalam 100 hari, setiap kementerian itu harus membereskan 2-3 persoalan minimal. Ini contoh konkret. Dan satu yang menjadi fokus yang perlu kita awasi bersama, itu setidaknya ada 2 kementerian. Yang pertama ESDM, yang selalu Pak Jokowi bicara soal libas mafia migas dan seterusnya. Dan yang kedua ini adalah BUMN. Selama ini BUMN ini menjadi ATM atau menjadi sumber pundi-pundi bagi partai politik. Dan rejim dulu dan rejim dulu begitu. Nah, sekarang parpol. Betul, parpol. Nah, jangan sampai ini kemudian diteruskan praktek-praktek habitus lama seperti ini. Karena itu sebenarnya kontrol publik ini harus ekstra ketat di 2 kementerian ini. Apalagi 2 kementerian ini sebenarnya punya sumber daya ekonomi yang sangat fantastis. Baik. Jika dipresentasikan tadi Pak Tamrin 80% akan bisa tercapai begitu, yang lebih baik kehidupan Indonesia. Kalau Mas Anzi berapa persen? Kalau saya saya terus terang ya, ekspektasinya tinggi sekali. Tetapi melihat beberapa menteri ini, menurut saya mungkin di bawah 80 lah. Di bawah 80%. Ya mungkin 70% lah. Tapi masih banyak harapan yang lebih baik. Tetapi ini semoga menjadi cambuk buat Pak Jokowi dan juga menteri untuk bisa memberikan pembuktian begitu loh.
bahwa mereka sungguh kabinet kerja dan kerja. Oke, dan kita tunggu saja janji 3 bulan begitu ya, jika memang tidak 3 bisa. bulan ganti. Oke, Dan baik. dorong KPK buka itu rekomendasi itu. Siapa yang merah, Catatan siapa yang merah. kuning itu buka. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Tamrin dan Mas Nansi sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Dan pemirsa tetap bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda.